yaitu nomor 164, The Gift of Love. I may speak with bravest far and have the gift to awe-inspire and have not love, my word of faith as sounding breath and hopeless care. To I may give, I have possessed, and striving soul, my Lord profess, hath not been given, my love within, the prophet soul, turn strange thing. Come Spirit, come, come Spirit, come, our heart control, our spirit Lord, to be made whole, let in one love guide every day, by this we were saved and are free. Selamat pagi saudara-saudara. Saya ajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 1. Mazmur yang sangat indah sekali. Kita bukakan Mazmur 1. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saudara yang kedua, dan seterusnya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam menghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sama-sama, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, setiap kali kami diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, itu adalah satu anugerah Tuhan. Dan kami juga sadar kalau kami adalah manusia yang tidak layak, dan hamba juga berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan berkati firman pada hari ini, berkati pemberitaan dari Mazmur 1 ini mengenai firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang indah, firman-Mu yang memberikan pertumbuhan rohani. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Minta pimpinan dan penyucian dari Tuhan. Sebab hamba adalah manusia yang tidak layak menyampaikan firman-Mu. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, kiranya Tuhan melayakkan dan mengasihani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kalau saya pernah membawakan satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 119 tentang Taurat Tuhan sempurna menyegarkan jiwa, tentang the authority and the sufficiency of the scripture. Pada hari ini saya akan membawakan mengenai the necessity of the scripture, bahwa Alkitab itu adalah diperlukan, Alkitab dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Kita memerlukan firman Tuhan untuk bertumbuh. Untuk membahas mengenai mengapa Alkitab diperlukan, mengapa orang percaya membutuhkan Alkitab, kita harus mengerti dulu siapakah kita. Who are we? Pengertian mengenai siapakah kita itu begitu penting sekali. Karena pengenalan mengenai siapakah kita akan menentukan kemana kita akan melangkah. Dan itu ada identitas kita, menentukan kecenderungan kita kemana. Saudara-saudara, siapakah saya? Who am I? Kalau saya bilang saya Jeffrey, itu nama saya. Kalau saya bilang saya seorang pelajar, itu status saya. Siapakah saya? Who am I? Siapakah natur saya? Natur saya itu begitu penting sekali. Siapakah kita? Siapakah natur kita? Kitab di dalam Mazmur 1 mengatakan bahwa kita adalah orang benar. Kalau kita lihat judul LAI memakai bahwa jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita adalah orang benar. Dan kita lihat di dalam pengajaran Mazmur 1 ini adalah sungguh indah sekali.
Mazmur ini bagian dari kitab hikmat dan puisi. Mazmur ini kalau kita lihat dalam pembagian Perjanjian Lama termasuk dalam bagian Ketubim. Termasuk dalam 5 kitab hikmat dan puisi, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Merupakan sastra Ibrani yang berisi banyak hikmat bagi orang percaya dan juga berisi banyak puji-pujian. Sungguh sangat indah sekali Mazmur ini. Kitab ini meminta perhatian total dari manusia. Kitab ini ada satu keseluruhan yang mesti kita grasp. Totalitas manusia, emosi, pikiran, kehendak, seluruh totalitas kehidupan manusia. Makanya Martin Luther berkata mengenai kitab ini, dalam kitab Mazmur kita melihat ke dalam hati orang kudus dan sepertinya menatap ke kebun yang indah, bahkan seperti surga di mana ada bunga-bunga yang indah, menyegarkan, menyenangkan hati, di mana pikiran-pikiran kudus dan bahagia tentang Tuhan dan semua kebaikannya. Itu kata Luther. Bagaimana kata John Calvin? John Calvin mengatakan betapa banyak dan gemerlapan kekayaan yang terdapat dalam kitab ini. Tidak ada kata-kata yang dapat dipakai untuk melukiskannya. Tidak salah kalau saya menyebut kitab ini adalah sebuah anatomi dari sebuah jiwa. The anatomy of the soul. Tidak ada satu emosi pun yang disadari manusia yang tidak terdapat di dalam kitab ini. Semua ada dalam kitab ini, semua emosi manusia. Kitab ini adalah seperti sebuah kaca yang menyatakan semua emosi yang ada pada manusia. The anatomy of the soul. Ini salah satu hal yang penting sekali. The anatomy of the soul ini indah sekali. Mazmur ini melihat kedalaman jiwa manusia. Dalam Mazmur 1 ini kita akan melihat bahwa we need scripture to grow. Kita memerlukan firman Tuhan untuk bertumbuh. Kalau kita selidiki genre Mazmur 1, apa genre Mazmur 1? Mazmur 1 ini termasuk Mazmur hikmat. Seperti Mazmur 1, Mazmur 19, Mazmur 37, Mazmur 119, itu semua adalah bergenre Mazmur hikmat. Kalau kita lihat Temple Nomor 3 membagi beberapa genre dari Mazmur, ada Mazmur pengingatan, ada Mazmur hikmat, Mazmur puji-pujian, Mazmur raja, Mazmur masih banyak, dan Mazmur 1 ini termasuk dalam Mazmur hikmat. Mazmur 1 ini mengajarkan mengenai jalan orang benar dan jalan orang fasik, orang benar dan orang fasik. Mari kita refleksikan sungguh-sungguh, siapakah orang benar? Siapakah orang fasik? Apa natur dari orang benar? Apa natur dari orang fasik? Siapakah kita? Apakah kita termasuk orang benar? Apakah kita sudah menghidupi sebagai orang benar? Dan apa ciri-ciri orang benar? Dan apa arti dari sebagai orang benar? Dan kita akan bahas, kita lihat ayat yang pertama. Kita lihat ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah. Berbahagialah, ini satu hal yang indah sekali. Dalam bahasa Inggris disebut blessed. Blessed are those. Kalau kita lihat bahwa ini kalimatnya muncul di dalam khotbah di bukit, di dalam ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah. Juga terdapat dalam Mazmur 32, berbahagialah orang yang dosanya diampuni, yang kesalahannya ditutupi oleh Tuhan. Ada juga dalam Mazmur 119, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut, kira-kira mirip sama Mazmur 1 ya, yang kesukaannya firman Tuhan ya, yang tidak melangkah yang suka firman Tuhan gitu. Berbahagialah. Dalam bahasa Ibrani adalah Esher, yang berarti berbahagia. Oh how happy, oh how blessed, oh how happy gitu. Ini satu hal yang luar biasa sekali. Orang yang benar adalah orang yang berbahagia. Orang yang benar adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang benar adalah orang yang dikasihani Tuhan, diberkati Tuhan. Ini sungguh hal yang luar biasa, saudara-saudara. Kita adalah orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Banyak orang dalam dunia ini mencari bahagia. Boleh nggak mencari bahagia? Banyak orang mencari senang. Bahkan ada Aristoteles mengatakan happiness is the highest virtue. Happiness itu virtue yang tertinggi gitu. Tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu suatu hal yang evil karena hedonisme dan sebagainya. Tapi apakah kebahagiaan itu suatu yang evil? Sebenarnya kalau kita lihat dalam Westminster Shorter Catechism dikatakan bahwa the chief end of man is to glorify God and enjoying Him forever. Ini satu kesatu paket kesatuan, memuliakan Tuhan dan menikmatinya. Menikmatinya berarti berbahagia, berarti menikmati anugerah Tuhan, menikmati keindahan dalam firman Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan.
Ini bukan chief and ada S bukan, tapi chief and, satu tujuan. Jadi ada satu paralel antara memuliakan nama Tuhan dan menikmati Tuhan. Ini satu tujuan. Bagaimana manusia bisa berbahagia sejati? Orang yang berbahagia sejati adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berrelasi sama Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Sungguh indah sekali. Siapakah orang yang berbahagia? Adalah orang benar, orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam apa orang benar diberkati? Di dalam Kristus. Dan dengan berkat apa orang benar diberkati? Dengan segala berkat rohani. Dikatakan dalam kitab Paulus, dikatakan dengan segala berkat rohani, kita diberikan segala berkat rohani. Dan pertanyaannya, dengan apa orang benar itu diberkati? Dengan firman Tuhan. Dengan anugerah, yaitu dengan firman Tuhan. Makanya kita memerlukan firman Tuhan. We need scripture to grow. We need scripture. Dan firman Tuhan itu adalah memberkati. Firman Tuhan itu memberkati kita. Firman Tuhan mempunyai efek yang saya pernah katakan, bahwa dia merubah yang formless menjadi form dan harmoni. Yang empty menjadi fill. Yang darkness menjadi light. Itu satu pekerjaan Tuhan yang kreatif, di mana dia mengubah dan memberkati kita. Mengubahkan semuanya itu. Siapakah orang benar? Siapakah orang benar? Orang benar adalah orang yang berbahagia. Dan yang kedua, orang benar adalah orang yang dikuduskan. Orang yang kudus. Kalau kita lihat arti kudus itu, kalau dalam pengertian kados, itu bukan cuman kudus secara moral, tetapi adalah dipisahkan. Allah itu kudus karena dia dipisahkan. Dia memang tidak bercacat moral. Dia ada Allah yang suci. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 6, ketika Yesaya melihat, kuduslah Tuhan. Kalau kita lihat bahwa ketika Yesaya melihat Tuhan, dia langsung tersungkur. Karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Dan dikatakan di dalam Yesaya 9, kudus, 3 kali superlatif. Kudus. Kalau kita lihat atribut Allah yang sering dinyanyikan dalam Mazmur adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tetapi tidak ada atribut yang 3 kali disebutkan secara superlatif. Yang 3 kali disebutkan, ditekankan kepentingannya, yaitu kudus, dan kudus. 3 kali atribut itu ditekankan. Berarti kekudusan adalah satu hal yang penting sekali. Dan orang benar adalah orang yang kudus. Orang yang dipisahkan dari kejahatan. Kalau kita lihat bahwa dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak di dalam jalan orang berdosa, tidak duduk di dalam kumpulan orang pencemooh. Orang benar dipisahkan dari orang fasik, orang berdosa dan pencemooh. Dia tidak mengikuti nasihat orang fasik. Kalau kita lihat dalam Mazmur 1 ini adalah, kita lihat tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam orang berdosa, dan tidak duduk dalam kaum pencemooh. Ada hal yang makin lama makin gradasi, makin turun. Tadinya mendengar nasihat, terus berjalan mengikuti jalannya, dan akhirnya duduk bersama-sama bergaul. Ini adalah kebalikan dari progressive sanctification. Kalau progressive sanctification, makin lama makin suci, disucikan, makin menyerupai Kristus. Kalau ini adalah progressive degradation. Makin lama makin rusak, makin merusak. Dan akhirnya bersekutu dengan semua orang jahat. Pertamanya cuma mendengar nasihat, kemudian bergaul, akhirnya bersekutu bersama-sama, dan akhirnya jadi kumpulan. Ada perkataan bahwa the same bird will flock together. Oh, the same bird with same feather, gitu ya. Jadi maksudnya burung dengan burung sayap yang sama akan flock together. Orang bisa tahu orang itu baik atau enggak dengan kumpulan siapa dia bergaul. Siapakah orang benar? Orang benar adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan. Dan orang benar adalah orang yang dikuduskan. Dan dengan apa orang benar dikuduskan? Dengan firman Tuhan. Dengan the word of God. Dengan apa seorang muda mempertahankan jalan yang bersih? Dengan menjaganya dengan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kita perlu scripture untuk menjadi kudus, dan kita perlu firman Tuhan. Dan siapakah orang benar? Yang terakhir adalah orang benar adalah orang yang berhikmat. Orang benar adalah orang yang berhikmat, dan Mazmur 1 ini genrenya adalah Mazmur hikmat, menjelaskan bahwa bagaimana orang benar itu adalah orang yang berhikmat. Hikmat Yunani dengan Ibrani itu berbeda. Kalau Yunani itu berpikir dan juga bersifat abstrak. Kalau Ibrani itu lebih bersifat konkret sehari-hari.
Kalau kita menemui masalah, mungkin orang Yunani berpikir seperti Socrates memikirkan, atau dia berpikir, tapi kalau orang Ibrani menemui masalah, dia mengoyakkan baju dan juga berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Itu perbedaan hikmat antara Yunani dan Ibrani. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Siapakah orang yang berhikmat? Siapakah orang yang berbijaksana? Adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan kita lihat orang benar ini yang di dalam Mazmur 1 ini adalah orang yang menjauhi diri dari kejahatan. Dia menjauhi diri dari kejahatan. Dia berhati-hati, nggak ikuti pandangan orang. Dia hidupnya secara praktis menjauhi kejahatan dan menjaga pergaulan. Paulus mengatakan pergaulan buruk itu merusak kebiasaan baik. Makanya orang hikmat menjaga pergaulannya. Dia nggak sembarang bergaul dengan orang. Karena di perkataan bahwa main oli kita kena oli, main api kita akan kebakar, main air kita basah. Dengan siapa kita bergaul, kita akan kebiasaan gitu. Akan mengikuti kebiasaannya. Dan pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan baik. Ada perbandingan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Antara orang yang berhikmat dan orang yang tidak berhikmat di dalam kitab Amsal. Kalau kita lihat bahwa hikmat berseru-seru di dalam kitab Amsal ya. Dikatakan hikmat itu memakai kata feminim. Dengan feminim maksudnya seperti perempuan yang mengajak untuk bercakap-cakap hikmat dan sebagainya. Tetapi ada perempuan satu lagi, perempuan yang jalang, perempuan yang hina, perempuan yang jahat, dia mengajak untuk berdosa. Itu ada dua hal yang berbeda gitu. Dan dikatakan bahwa dalam kitab Amsal, kalau kita pernah lihat ada buku yang pernah lihat itu buku tentang hikmat, kiat sukses hikmat itu ada gambar dua perempuan, satu perempuan hikmat, satu perempuan yang nggak benar. Hikmat di dalam kitab Amsal diperbandingkan dalam perempuan yang berhikmat dan perempuan yang jalang. Ini dipersonifikasikan bahwa mau ikut Tuhan atau ikut setan, mau ikut kebenaran atau ikut yang jahat. Itu adalah personifikasi dari kitab Amsal. Lebih mencari hikmat atau kebodohan. Bagaimana supaya kita mempunyai hikmat? We need scripture untuk punya hikmat. Dikatakan peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Daud mengatakan, sini satu perkataan yang luar biasa dari Daud. Aku lebih berbijaksana daripada seluruh musuhku. Aku lebih berbijaksana dari semua pengajarku. Aku lebih berbijaksana daripada elder-elder karena aku merenungkan firman-Mu. Itu satu perkataan dari Daud yang dia dalam Mazmur 119. Dan kita lihat bahwa orang benar adalah orang yang dikuduskan, orang yang berbahagia, dan orang yang berhikmat. Tetapi orang benar ini mempunyai satu kesukaan, yaitu kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Siang dan malam itu adalah bahasa merisme, berarti mengungkapkan keseluruhan. Kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ini penting sekali saudara-saudara. Apa yang kita renungkan siang dan malam? Apa yang menjadi kesukaan kita? Apa yang menjadi kesukaan kita itu akan membentuk kita ke arah itu. Kita akan menjadi seperti apa yang orang yang kita sukai. Misalnya kalau saudara Andrew menyukai Puritan, dia mungkin makin lama akan lebih mengikuti Puritan gitu. Kita lihat apa yang kita sukai akan membentuk apa yang kita sukai itu. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sukai. Jadi penting sekali. Orang benar menyukai hal-hal kebenaran. Orang benar menyukai firman Tuhan. Orang benar menyukai Taurat Tuhan. Dan memikirkan hal-hal yang baik. Memikirkan hal-hal yang benar. Ini kecenderungan hati dari orang benar. Ini adalah religious affection. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Satu hati yang sukanya firman Tuhan. Afeksinya sukanya firman Tuhan. Kalau kita lihat bahwa di sini orang benar pikiran dan emosinya mengarah kepada firman Tuhan. Kesukaannya Taurat Tuhan dan memikirkan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. To think after God thought, to feel after God emotion. Inilah orang benar. Keseluruhan pribadi orang benar berkait dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat tadi kenapa saya bahas, kita harus mengetahui bahwa pertama kali siapakah kita. Being kita itu akan menentukan doing dan thinking kita. Being itu penting sekali, karena kita harus mengetahui identitas kita siapa, baru kita mengetahui bahwa apa itu yang harus kita lakukan, apa harus kita jalani. Being itu begitu penting. Siapakah kita? Kita adalah orang benar, orang yang diberkati Tuhan, orang yang berbahagia, orang yang dikuduskan, dan orang yang berhikmat. Dan karena being itu, maka kesukaannya adalah thinking dan doingnya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mengasihi firman, mengatakan firman, mengajarkan firman. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa sih yang kita pikirkan setiap hari?
Apa yang kita renungkan setiap hari? Apakah hal-hal yang remeh? Apakah kita mencari perkara di atas? Hal yang penting adalah garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Kita sering masukin sampah, akan keluar sampah. Kita sering masukin yang bagus, akan keluar yang bagus. Walaupun itu nggak otomatis seperti itu ya. Itu ada satu proses. Tetapi apa yang kita pikirkan setiap hari? Apakah kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Supaya bertumbuh, orang percaya memerlukan firman Tuhan. We need scripture to grow. Orang memerlukan firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan di siang dan malam. Dan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-air. Kalau dia ditanam di tepi aliran-air, maka dia dekat sumber hidup, dekat sumber kelimpahan, dan maka dia akan bertumbuh, dia akan berbuah. Dan firman Tuhan adalah the means of grace. Firman Tuhan adalah sarana anugerah di mana kita harus bertumbuh. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa bertumbuh. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita memerlukan firman Tuhan untuk bertumbuh. Alkitab selain dia berotoritas dan selain dia adalah cukup buat kehidupan kita, kita membutuhkan Alkitab. The necessity of the scripture. We need scripture to grow. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. We need scripture to grow. Firman Tuhan dibutuhkan supaya kita dikuduskan, supaya kita berhikmat, supaya kita punya hidup yang bertumbuh, supaya kita berbuah. Saudara-saudara, kalau kita lihat sekarang di dalam dunia yang manusia yang berdosa, kita lihat coba sekeliling kita, kita lihat orang-orang di dalam koran, di dalam problema di dalam masyarakat sekarang. Banyak orang yang terikat dengan dosa, baik dosa secara pribadi, dosa dalam sosial, konflik keluarga, dosa di dalam keterikatan dengan obat-obatan, dengan seksualitas, dengan pengambilan diri, dengan kebodohan hidup, dan banyak dosa dalam masyarakat ini. Semua dosa ini membawa kepada kematian, dan dosa membawa kepada kehancuran. Tetapi anugerah Tuhan dan firman Tuhan itu membawa kepada hidup dan pertumbuhan. Orang benar mengetahui hal ini. Saudara-saudara, dengan apa seorang berdosa bisa berubah hidupnya? Dengan apa seorang berdosa bisa berubah karakternya? Dengan apa seorang berdosa bisa bertobat, bisa memberikan hidup yang bisa mempunyai hidup yang berkelimpahan? Gak ada jalan lain lagi selain kembali kepada firman Tuhan. Orang sekular, orang ateis tidak bisa memberikan jawaban. Misalnya orang mengalami problema, mengalami kerusakan kehidupan. Apakah psikologi bisa memberikan jawaban? Apakah behaviorism, psikoterapi bisa memberikan jawaban? Apakah pendidikan, apakah etika? Semua itu nggak bisa memberikan jawaban. Orang dunia tahu akannya virtue-virtue yang dibutuhkan manusia yang indah-indah. Kalau kita lihat ini semua tercantum dalam Galatia 5 ayat 23. Kalau kita lihat bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembutan, penguasaan diri, ini semua hal yang indah yang orang kalau memiliki itu sungguh indah sekali hidupnya. Suatu hal hidup yang melimpah. Orang dunia tahu itu, tapi mereka nggak bisa mencapainya. Dan gimana bisa mencapai itu? Adalah hanya melalui firman Tuhan. We need scripture to grow. Kita memerlukan firman Tuhan untuk bertumbuh. Dalam dunia yang penuh stres, depression, apakah ada buah-buah shalom? Gimana bisa mendapatkan shalom itu? Dalam dunia yang penuh dengan kekhawatiran, apakah psikologi bisa menawarkan untuk kesembuhan? Apakah obat-obatan bisa menawarkan ini? Dalam dunia yang penuh dengan kebencian, dengan iri hati, apakah bisa ada kasih? Dalam dunia yang serakah, penuh nafsu, apakah ada buah pengendalian diri? Di mana orang bisa mendapatkan semua ini? Hanya ada dalam scripture, hanya ada dalam firman Tuhan. We need scripture to grow. Dalam dunia yang penuh dengan manipulasi dan juga dengan ketidaksetiaan, gimana buah kesetiaan bisa ditemukan? Hanya dalam firman Tuhan. Firman Tuhan, kalau kita lihat dalam Irman Hung pernah khotbahkan, buah roh adalah kasih, sukacita dan sebagainya, itu seperti buah 9 rasa. Gimana orang bisa mendapatkan buah ini? Adalah dengan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu bisa terjadi, saudara-saudara. Mungkin saudara pikir, saya belum mengalami semua ini. Saya ini terlalu ideal buat saya. Ini buah kasih, sukacita, saya belum mengasihi. Saya belum mengalami damai sejahtera, saya belum mengalami sukacita. Ini rasanya terlalu ideal, terlalu tinggi. Terlalu, wah, kalau idenya mungkin kayak seperti Platonis di atas gitu. Terlalu ideal. Tapi apakah ini bisa dicapai? Ini firman Tuhan berkata begini, ini kebenaran saudara-saudara. Ini bisa dialami oleh seluruh orang percaya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu orang yang dicari oleh dunia ini. Tapi itu yang dimiliki oleh kita. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang seperti ini saudara-saudara.
Itu sungguh bersyukur sekali. Kalau kita lihat, buah roh adalah kasih. Kalau saya lihat dalam bahasa Yunani-nya adalah agapo, kasih, sukacita, damai sejahtera. Sukacita adalah kara, damai sejahtera, ada erein, atau kita lihat adalah kalau dalam bahasa Ibrani shalom. Kalau saya lihat dalam bahasa Chinese kemarin adalah sukacita sila, kasih adalah renai. Saya coba renungkan dalam bahasa Mandarin, sungguh indah sekali. Itu buah-buah yang dicari orang dunia, buah-buah yang indah sekali yang bisa didapatkan oleh kita. Ini adalah janji kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita bisa berbuah seperti itu. Itu adalah janji firman Tuhan. We need scripture to grow. Manusia perlu hidup rohani. Manusia perlu kasih, perlu sukacita, perlu damai sejahtera, perlu pengendalian diri. Dari mana bisa didapatkan itu dengan firman Tuhan. Tetapi ingat, akan berbuah pada musimnya. Akan berbuah pada musim. Berarti ada sabar. Kasih itu sabar. Ada sabar, harus sabar. Harus adanya renai, adanya satu kesabaran. Ada harus tunggu, sabar. Adanya waktu, adanya theology of time. Pengkhotbah mengatakan, there is a season in its time. Dari ada waktu, ada berbuah, ada pada waktunya itu, ada berbuah pada waktunya. Ada segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu sabar. Kalau kita lihat di dalam budaya enlightenment dan di budaya modern sekarang itu budaya super me. Semuanya serba instan, maunya cepat. Kita itu kadang-kadang perlu sabar. Mau cepat grab semua belum tentu bahagia. Misalnya kita punya uang, bisa beli buku banyak, kita grab semua gitu. Belum tentu dibaca gitu. Belum tentu kita menikmati semua itu. Kalau kita kumpulin sedikit sabar, mungkin kita nikmati sekali gitu. Sedikit ketika kita dapat satu buku, wah saya bersyukur. Kadang-kadang orang yang tahu berlimpah juga belum tentu menikmati. Kita kadang-kadang perlu ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Ada prosesnya. Allah mengajarkan seperti ini. Telur menjadi ayam itu perlu 21 hari untuk dirami. Kubu-kubu itu dari kepompong, dari ulet itu perlu waktu. Semua perlu waktu. Orang lahir 9 bulan harus diproses dulu jadi bayi dari keluar gitu. Itu ada waktunya, semua ada waktunya. Harus sabar. Makanya kita nggak boleh kill time, nggak boleh bunuh waktu itu, nggak boleh waktu itu kita mau percepat. Kalau waktu itu bisa dicuri, waktu itu bisa dibunuh juga, bisa dipercepat gitu. Kita mau grab semuanya. Jangan kita kill time. Kita mesti sabar, ada pada waktunya. Kalau kita ingin berbuah, kita ingin bertumbuh, semua itu ada waktunya dan harus sabar. Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Seperti petani meneburkan benih dia menyiraminya, dan ada waktunya bertumbuh. Ada sabar. Kalau saya rasanya saya kok belum bertumbuh, kalau saya rasanya belum bersukacita, kalau saya rasanya masih buah roh itu belum saya alami, sabar, tunggu. We need scripture to grow. Renungkan Taurat itu siang dan malam, maka kalian akan bertumbuh, maka kita akan bertumbuh. We need scripture to grow. Ingat, jangan mau orientasi pendek, cepat. We need to think bahwa orientasi kita adalah panjang. Adanya progressive sanctification. Dan Tuhan itu menyucikan kita itu hari demi hari, perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit, menyucikan kita. Sedikit-sedikit. Tapi ingat, kekuatan kita di mana? Kekuatan kita adalah di being kita. Kita adalah manusia baru. Kita adalah orang benar. Yang lama sudah berlalu. Kita di dalam Kristus. Yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tapi sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Ada being. Dan being itu akan menghasilkan, karena being adalah natur, akan menghasilkan doing dan menghasilkan thinking yang indah sekali. Sabar. Semua ada dalam proses. Kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 2, janganlah serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita lihat bahwa itu adalah pakai kata metamorphos. Itu adalah metamorph, adalah satu proses. Seperti metamorfosis dari ulet menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, itu satu proses. Sabar. We need scripture to grow, tapi we need patience. We need kesabaran. Kita harus memerlukan kesabaran. Ini satu proses. Dan sebelum saya tutup khotbah ini, saya mau aplikasikan bagi kita renungkan tipe macam orang macam apakah kita? Apakah kita sungguh-sungguh orang yang dikatakan dalam Mazmur 1 ini ada orang yang berbahagia, orang yang berhikmat, orang yang dikuduskan, orang yang diberkati Tuhan. Apakah kita orang seperti itu? Kalau Anda menerima Tuhan Yesus, Anda adalah percaya Tuhan, Anda orang seperti itu. Tapi mungkin kita belum mengalami proses itu. Kita mesti sabar. Kita mesti sabar. Karena itu adalah satu proses progressive sanctification.
Maksudnya naturnya sudah jadi. Naturnya kita sudah orang benar. Kita sudah orang kudus. Kita sudah orang yang berbahagia. Tetapi ada already but not yet. Ada harus sabar. Apakah yang menjadi kesukaan kita? Apa yang menjadi yang kita sukai setiap hari? Apa yang kita cintai setiap hari? Apa yang kita renungkan setiap hari? Itu akan membentuk kita. Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu word of God. The necessity of the scripture. Selain Alkitab ada authority and sufficiency, we need the scripture to grow. Kita perlu Alkitab. Tanpa Alkitab kita tidak bisa hidup, karena Alkitab adalah kehidupan rohani kita untuk kita bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami diberikan firman Tuhan, firman yang indah, firman yang bisa mempertumbuhkan kerohanian kami. Tanpa firman Tuhan kami tidak bisa hidup Tuhan. Sebab kami hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kalau kami merenungkan firman Tuhan, kami akan bertumbuh dan kami akan berbuah sesuai dengan janji Tuhan. Dan janji-Mu adalah benar, walaupun itu mungkin ada waktunya, ada prosesnya. Tuhan, kalau kami bergumul dalam hidup kami, ada banyak ketidakbahagiaan, ada banyak ketidakdamaian, ada banyak kekhawatiran, ada banyak yang buah-buah yang tidak baik, supaya kiranya juga Tuhan, supaya kami juga boleh merenungkan Taurat Tuhan, dan supaya kami berbuah dan berbuah yang baik Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan, supaya kami terus bertumbuh dalam menyerupai dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan waktu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan berkati kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Kita nyanyikan lagu nomor 134. Yang bahasa Inggrisnya ya. Sing them over again to me, wonderful word of love. Let me more of the beauty see, wonderful word of love. Word of love and beauty, teach me faith and beauty. Beautiful word, wonderful word of love. Beautiful word, wonderful word of life. Christ the blessed one give to all, wonderful word of love. Sinners to the loving call, wonderful word of love. Also freely heaven, wooing us to heaven. Beautiful word, wonderful word of love. Beautiful word, wonderful word of love. Yang terakhir, sweetly echo the gospel call, wonderful word of love. All pardon and peace to all, wonderful word of love. Jesus only Savior, sanctified forever. Beautiful word, wonderful word of love. Beautiful word, wonderful word of love. Kebaktian selesai saat teduh.